Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ahibba'u fillah? Naam. Kali ini sedikit akan kita singgung tentang sebuah takdir yang telah Allah turunkan kepada kita, dan ini banyak sekali faidah atau istimbat yang bisa kita ambil. Dan sebelum kita masuk ke situ, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya dan segala apa-apa yang telah Allah izinkan kepada kita. Dan tak lupa juga kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliaulah kita tahu betapa manisnya iman dan betapa nikmatnya Islam. Di waktu ini kita sudah tidak asing dengan apa itu yang dinamakan Corona atau COVID-19. Nah, kita di sini akan mengambil dan melihat dari kacamata Islam atau kacamata Quran, bagaimana tindakan kita dalam melihat atau memaknai sesuatu yang Allah ujikan kepada kita. Nah, mengangkat sebuah ayat yang berbunyi, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, surat At-Taghabun ayat ke-11. Ma asaba min musibah, segala sesuatu atau segala musibah yang telah ditimpakan kepada kita tidak lain dan tidak kecuali itu izin dari Allah. Jadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sejak sebelum kita diciptakan, virus ini atau musibah ini atau ujian yang sedang kita hadapi ini telah Allah tuliskan dalam Lauhil Mahfuz. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni khususnya iman kepada takdir Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan hakikatnya hidayah adalah khusus dalam hati. Oleh sebab itu, kenapa orang-orang muslim, orang-orang yang benar-benar beriman kepada takdir Allah, mereka tidak begitu khawatir, tidak begitu takut ketika datangnya musibah ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, Allah telah menghidayahkan kepada mereka, Allah telah memberikan pemahaman yang berat kepada mereka bahwasanya musibah ini tidak lain dan tidak mungkin kecuali atas izin Allah. Nah, poin di sini yang bisa kita ambil adalah betapa takutnya manusia atau betapa khawatirnya manusia terhadap penyakit ini. Dan PR terbesar kepada kita adalah jangan sampai rasa khawatir kita, rasa takut kita mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini PR besar bagi kita. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Kita sebagai muslim, atau lebih umumnya adalah kita sebagai thalabul ilm, orang-orang yang berjuang untuk menuntut ilmu, dalam menyikapi ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah keyakinan kita. Mengangkat sebuah ayat yang berbunyi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, sesungguhnya Allah yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu. Nah, dalam kaidah bahasa, maridtu di sini kedudukannya adalah fi'lul madhi atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau.
apabila ketemu dengan idza, maka maknanya adalah berubah menjadi fiil mudhari atau kata kerja yang khusus untuk masa yang akan datang. Dan yang terbaliknya adalah jika idza bertemu dengan fi'lul madhi, maka maknanya adalah berubah menjadi fi'lul mudhari atau kata kerja yang terdahulu. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini keyakinan kita yang keluar dari lisan Nabiullah Ibrahim radhiyallahu an, bahwasannya keluar dari lisan kekasih Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin. Inilah keyakinan kita. Walaupun di sekitar kita banyak musibah, banyak virus, maka jangan sampai mengendorkan kegiatan kita. Tetaplah berkegiatan, tetaplah beraktivitas, akan tapi selalu ingat sebuah kaidah yang keluar dari lisan mulia Nabiullah Muhammad SAW yang berbunyi, jika datang sesuatu wabah di antara kalian, maka janganlah masuk ke dalamnya, dan jika kalian ada di dalamnya, maka jangan keluar darinya. Nah, ini seperti apa yang diaplikasikan oleh sahabat mulia Amr bin As. Ketika Amr bin As diperintah oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk mengurusi wabah ta'un. Nah, wabah ta'un ini begitu sangat ganasnya ketika manusia itu paginya tertimpa, dia sorenya langsung meninggal. Nah, Amr bin As ini memerintahkan kepada warga Syam untuk berjauhan, ya, untuk mengasihkan diri. Silahkan kalian pergi ke gunung-gunung, ke dalam kamar-kamar kalian, jangan sampai ada berkumpul. Nah, ketika itu 3 hari Amr bin As memerintahkan perintah itu, hilanglah wabah ta'un tersebut. Dan itu seperti juga yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Yang pertama adalah tanamlah keyakinan kepada Allah bahwasanya sesuatu penyakit pasti akan disembuhkan oleh Allah. Karena apa? Karena mati itu syaratnya bukan sakit, ya. Penyakit itu bukan penyebab dari kematian, melainkan apa? Allah telah menyabut ruh seorang hamba, melainkan rezekinya telah tersampaikan semuanya. Nah, ini keyakinan yang harus kita bangun. Jangan sampai penyakit ini atau virus yang sedang merebak di kalangan kita ini bisa melemahkan keimanan kita, bisa melemahkan aktivitas-aktivitas kita. Sesungguhnya sesuatu yang Allah takdirkan pasti akan bertetap kepada kita, dan sesuatu penyakit yang Allah turunkan pasti Allah berikan obatnya. Dan itu adalah keyakinan yang kuat harus ditanamkan ke dalam hati seorang mukmin, atau lebih tepatnya kepada orang-orang atau kita sebagai thalabul ilm, orang-orang yang mencari ilmu. Dan yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar bagaimana kita bisa terhindar, bisa selamat dari musibah ini. Sudah banyak ahli-ahli kedokteran menyarankan kepada kita untuk memakai hand sanitizer atau yang lainnya sebagai langkah ikhtiar kita menghindar atau agar tidak tertimpa dari musibah ini. Ikhwani ahibba rahimakumullah, anak-anakku semuanya, semoga Allah selalu rahmati kita semuanya. Nah, ini 2 poin yang harus tertanam pada diri kita. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati kita yang kuat bahwasanya Allah tidak akan mengizinkan sebuah musibah tanpa sebuah hikmah bagi diri kita, ya. Dan yang kedua adalah kita selalu berikhtiar. Bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana hidup bersih, ya. Indahnya agama Islam itu seperti itu. Mengajarkan dari amalan yang paling tinggi sampai amalan yang paling rendah. Itu semuanya ada dalam Islam. Dari zaman Rasulullah sampai nanti akhir zaman sudah semuanya dituliskan dalam agama ini. Lalu muhasabah bagi diri kita adalah
sampai di manakah posisi kita? Sampai di manakah derajat kita dalam agama ini, ya. Jika kita sadar betapa minimnya iman kita, betapa minimnya ketakwaan kita, mari berlomba-lomba. Mari berlomba-lomba selagi Allah masih mengizinkan kita untuk mengecap manisnya iman ini. Satu hal yang saya sampaikan sebagai penutup adalah, walaupun kita di rumah, walaupun kita tidak bisa berkumpul untuk merasakan nikmatnya thalabul ilm atau menuntut ilmu seperti biasanya, tapi Allah telah memberikan satu nikmat sebagai gantinya. Kita bisa belajar di rumah, bisa merasakan manisnya ilmu, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengecap manisnya ilmu. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.